Salam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Dimanapun saudara-saudaraku berada yang menyaksikan tayangan ini, tetaplah bersukacita dan bersyukur di hadapan Tuhan. Keadaan memang tidak menentu, tapi Dia adalah Allah yang baik sampai selama-lamanya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Panggilan beribadah diambil dari Kitab Mazmur 50 ayat 15. Berbunyi, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Mari kita puji, kita sembah, kita muliakan Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Tuhan
Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan perhuttangannya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini nas pengantar kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun pada kenyataannya,
kita tidak melakukan hukum kasih dengan sempurna, karena iri hati, benci, dan perselisihan masih ada di antara kita. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Marilah kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita berdoa. Oleh karena itu, marilah kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kami dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang adil, benar, baik, dan kudus. Kami gemar dan takut datang ke hadapan tatah-Mu untuk mengakui segala dosa kami, pelanggaran kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar dan melukai perasaan sesama. Kami gagal mengalahkan hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang benar. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dosa seperti dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami pantas mendapat hukuman dari Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun untuk dapat melakukan perbuatan yang baik, benar, dan setia mengikut Kristus, hingga kami beroleh hidup yang kekal, yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuliakan nama Tuhan kembali, karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia turut juga mengucapkannya. Untuk itu kita angkat lagu pujian yang mengatakan, Allah sumber kuatku. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman turut juga mengucapkannya. Untuk itu
marilah kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, kami perlu informasikan kepada kita semua, seluruh jemaat, bahwa ibadah online pada hari ini adalah ibadah online kita yang terakhir. Mari kita doakan bersama-sama. Kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena kami majelis dan Bapak Pendeta telah memutuskan kita akan kembali ibadah Minggu Raya akan kita mulai pada tanggal 12 Juli 2020. Seperti biasa, masuknya tetap jam 10 pagi, tapi juga kami perlu informasikan kepada kita semua bahwa kita masih tetap mengikuti protokol dari gugus COVID-19, di mana Bapak Ibu yang akan hadir ataupun yang mau hadir di dalam ibadah raya Minggu tanggal 12 Juli 2020 nanti, kami sangat berharap dan kami tegaskan memakai masker. Dan boleh juga kami informasikan jika memang ada bahwa kelengkapan protokoler COVID-19. Kita sudah menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk gereja, ada 2. Tolong jangan berebutan. Kita juga harus mengatur jarak agar bisa bergantian. Dan di dalam gereja juga bangku tempat duduk telah kita atur jaraknya. Jadi Bapak Ibu tolong mengisi bangku-bangku yang telah disediakan. Dan mohon jangan merapatkan kursi jikalau meletakkan sesuatu barang. Kemudian kami juga menganjurkan kepada kita semua, jikalau memang kita kurang sehat, untuk tidak memaksakan diri ikut di dalam ibadah raya yang akan kita mulai pada tanggal 12 Juli 2020. Kemudian juga kami membatasi untuk anak-anak kita yang umurnya di bawah 15 tahun, kami berharap jangan dibawa untuk ikut di dalam ibadah raya nanti. Kami sangat berharap kepada kita semua untuk membawa di dalam doa kita masing-masing, di setiap keluarga, di setiap mesbah-mesbah kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah raya Minggu tanggal 12 Juli 2020 ini, yang untuk pertama sekali setelah COVID-19 melanda Indonesia. Jangan lupa, tolong kita sama-sama berdoa agar bisa terlaksana dengan baik, lancar, tanpa ada kendala yang berarti. Perlu kami juga informasikan bahwa kami dari kemajelisan telah mengurus segala izin
izin yang dibutuhkan untuk mengadakan ibadah raya Minggu di dalam gereja. Itu aja yang bisa kami informasikan terkait dengan dimulainya ibadah Minggu Raya di Gereja Kristen Okumene Indonesia Jemaat Geraha Legenda Malaka. Yang kedua, kami juga mewakili majelis, Bapak Pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada anak kami Yobel Manalu yang pada tanggal 5 Juli 2020 berulang tahun yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan kami majelis, Bapak Penatua M. Napitupulu pada tanggal 5 Juli 2020, hutnya yang ke-49 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan bagi kita keluarga lepas keluarga yang melaksanakan ibadah bersama Tuhan di rumah masing-masing, baik itu ibadah keluarga maupun ibadah raya Minggu, persembahannya dapat diberikan, boleh diantar langsung ke rumah bendahara gereja Bapak Penatua M. Napitupulu atau Bapak Sihat yang beralamat di Blok I, atau juga bisa mentransfer melalui rekening gereja dan bisa dilihat di kolom deskripsi di channel YouTube kita ini. Dan juga kami mau menginformasikan kepada kita semua, setiap keluarga, agar jangan lupa juga membayar iuran wajib jemaat kita kepada gereja. Kami sangat berterima kasih kalau ini semua dapat kita lakukan untuk menunjang kelancaran pelayanan demi pelayanan yang ada di gereja kita. Itulah warta jemaat kita untuk Minggu pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kembali kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan siraman rohani dari Bapak Pendeta Alpian, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam masa-masa COVID-19 ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan nanti yang kita dengar bisa menguatkan kita dan lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Takkan kekurangan aku.
kami yang di dalam surga, kami mau bersyukur ya Tuhan di hadapan Engkau, karena kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan. Hari ini Tuhan kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang penuh dengan kebenaran, mengilhami kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan yang kami renungkan bersama-sama tidak sekedar menjadi pengetahuan ya Tuhan, tapi bisa merema dalam hidup kami dan akhirnya mengubahkan kehidupan kami semakin hari semakin seturut dengan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami supaya kami berkenan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua di sini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang ucapan syukur yang saya beri judul Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku bersyukur. Beberapa hari ini sebenarnya saya sedang sangat suka sekali menyanyikan lagu-lagu atau mendengar lagu-lagu yang bernuansa ucapan syukur atau bersyukur di hadapan Tuhan. Lagu-lagu yang bercerita tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, khusus bagi saya sendiri. Artinya bahwa dari pengalaman itu saya sedang belajar kembali bahwa pentingnya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya diajar kembali untuk kembali merenungkan makna dari mengucap syukur secara tepat dan mendalam di hadapan Tuhan. Sehingga kalaupun saya ataupun saudara mengucap syukur di hadapan Tuhan, tidak lagi menjadi sebuah perkataan yang sia-sia atau lip service, tapi benar-benar menggores hati kita yang paling dalam saat kita berkata aku bersyukur Tuhan, atau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang pandai secara mulut atau bicaranya, tapi tidak bisa merenungkan setiap perkataan yang kita ucapkan dalam kita masing-masing. Karena kalau begitu kita akan menjadi orang Kristen yang pandai berbicara tapi tidak pandai dalam memaknai sebuah perkataan firman Tuhan. Persoalan lokasinya adalah bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang bisa bersyukur dalam segala situasi hidup kita. Tadi dikatakan di pembukaan, mengucap syukurlah dalam segala, berarti setiap situasi, dalam segala keadaan kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Tapi persoalan bagaimana kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan setiap saat, apalagi kalau hari-hari ini kita sedang dalam keadaan dilanda COVID-19. Loh, memang tidak mudah untuk bisa bersyukur di hadapan Tuhan, apalagi kalau kita berkata mengucap syukur setiap hari atau dalam segala hal. Kalau kita bertanya bagaimana mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi kehidupan kita, memang tidak bisa saudara kalau kita bersyukur kepada Tuhan kalau dasarnya itu situasi kehidupan. Tidak bisa kita mengucap syukur secara benar kalau dasarnya itu situasi atau keadaan itu masing-masing. Seharusnya kita mengucap syukur dasarnya harus benar. Saya mengajak kita semua untuk membaca bagian lain. Mazmur pasal yang ke 136. Mazmur 136 ayat pertama 2 dan 3. Mazmur 136 ayat pertama 2 dan 3. Begini firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita membaca bagian ini, satu perikop ya, Mazmur 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26, pasal ayat pertama dan pasal ayat yang terakhir, kita bisa melihat bahwa kata bersyukurlah kepada Tuhan, atau kalian bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, itu diulang berkali-kali. Artinya apa, sudah? Kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan itu harusnya menjadi dasar motivasi atau yang menggerakkan kita untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan, bukan lagi keadaan yang sedang kita alami saat ini. Lagi-lagi saya katakan bahwa kalau kita mengucap syukur karena keadaan itu sifatnya fluktuatif, bisa berubah-ubah, tidak menentu, kita tidak bisa mengucap syukur yang benar di hadapan Tuhan. Tapi seharusnya sebagai orang percaya, kita mengucap syukur karena kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Pemazmur mengingat bagaimana kehidupan orang-orang Israel, sehingga dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya, artinya dari dulu selama-lamanya sampai nanti selama-lamanya selalu berlaku kasih setia Tuhan dalam kehidupan orang percaya, bahkan juga kepada semua manusia. Jadi orang percaya dasarnya bersyukur, dasarnya mengucap syukur di hadapan Tuhan adalah karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Memang ini hal yang sulit karena manusia lebih cenderung bisa merasa bahagia, bisa merasa sukacita, atau bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan kalau dia bisa melihat sesuatu yang terlihat, sesuatu yang dia genggam, sesuatu yang sekejap bisa menyenangkan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, berbeda sekali. Kalau kita juga melihat kehidupan jemaat-jemaat pada mula-mula, dalam keadaan yang begitu sangat berat, penderitaan dialami, mungkin tidak bersyukur, sangat tidak mungkin. Kalau kita bicara mengucap syukur, dasarnya segala sesuatu yang terlihat. Tapi firman Tuhan itu lebih mengajak kepada kita maju selangkah, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi baik suka kita mengucap syukur, duka apalagi bersyukur. Karena kebanyakan kita atau kebanyakan orang-orang juga bersuka cita atau bersyukur di saat yang baik sangat mudah. Tapi kalau mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, sedikit. Contoh saya, saudara, dalam hidup sehari-hari, ya, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau jujur di hadapan. Kalau awal-awal bulan gitu ya, kita bisa bersuka cita kan, karena baru selesai gajian. Tapi kalau sudah tanggal-tanggal tua, istilahnya, betul ya Pak ya, sudah mulai agak bertanya-tanya gitu kan, atau mungkin doanya makin kencang karena akhir-akhir bulan udah makin menipis. Tapi kalau awal-awal bulan, waduh, kita doain Tuhan terima kasih buat kebaikan berkat. Akhir-akhir bulan, tanggal-tanggal tua, Tuhan tolong tunjukkan berkat-berkat. Beda doanya. Jadi saya mengajak kita semua di sini, saudara, untuk bersyukur selalu di hadapan Tuhan, mengucap syukur senantiasa di hadapan Tuhan dalam segala hal, baik susah maupun saat suka. Apalagi saat-saat ini dalam keadaan yang tidak baik, sebenarnya Allah sedang mengajak kepada kita tentang pentingnya mengucap syukur. Kita tahu semua di sini bahwa keadaan COVID-19 itu menghantam semua kehidupan manusia. Tidak hanya kita sebagai orang percaya, tapi semua orang juga terhantam. Dari sisi ekonomi, pekerjaan pun ada yang terhilang, ada yang tidak bekerja, ada yang dirumahkan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sulit ini? Tapi mau tidak mau, kita mengajak kepada kita terus mengucap syukur dalam segala. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Ini mengandung arti bahwa ucapan syukur itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang yang lain, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya bahwa
mengucap syukur itu miliknya Tuhan, tentang Tuhan, bukan tentang yang lain. Jadi kalau kita masih mengucap syukur karena keadaan, kita bukan bersyukur namanya. Itu namanya kebahagiaan sesaat. Tapi kalau kita mengucap syukur dengan benar di hadapan Tuhan, keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi pengalaman yang membangun iman. Pasti kita mengucap syukur dalam segala hal, bagi dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan benar. Lalu kita menerima berkat Tuhan, pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang membangun iman. Coba kalau kita melihat kehidupan di dalam dunia ini, saudara, atau orang-orang yang sukses, semua titik pijaknya atau landasan berangkatnya itu adalah penderitaan, keadaan yang tidak baik. Beberapa hari ini saya sedang suka sekali nonton YouTube ya, yang podcast begitu misalnya, yang lebih kepada interview, talk show gitu ya. Salah satu pengusaha ternama di Indonesia, justru dia berhasilnya dalam keadaan yang sulit. Jadi tidak ada orang yang berhasil dalam keadaan yang enak. Justru titik berangkatnya dari keadaan yang tidak baik. Dan saya percaya semua kita di sini pasti pernah mengalami keadaan itu. Justru titik terlemah kita, titik terpuruk kita, itu adalah menjadi momen yang penting bagi kita. Kalau kita bersyukur di hadapan Tuhan, itu menjadi landasan kita untuk naik di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen tidak boleh menjadi orang-orang yang takut dengan keadaan, orang-orang yang pesimis dengan dengan hidup yang tidak baik. Justru kita bisa melihat dalam keselamatan itulah Allah memberikan sebuah penderitaan untuk mencapai kemuliaan. Kesusahan menjadi titik berangkat kita untuk bisa menjadi sukses atau diberkati. Dalam hal ini kita bisa berkata bahwa penderitaan hidup itu atau kesukaan hidup yang kita alami saat ini itu menjadi titik kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Beberapa jemaat ketika saya bertemu di rumah, justru ada yang mempunyai kesaksian bahwa dalam keadaan yang sulit ini malah makin dekat dengan Tuhan. Ada yang makin terus berdoa setiap malam. Dulu kalau tidak ada COVID, mungkin dalam setiap malam bolong-bolong doanya, atau saat teduh bersama keluarga bolong-bolong. Tapi sekarang makin sering setiap malam. Artinya situasi yang tidak baik ini mengajarkan kita tentang betapa kita harus melekat dengan Tuhan. Nah, orang yang semakin melekat dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang mengerti bagaimana bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berharap keadaan tidak membuat kita semakin patah semangat atau justru malah meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Tapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersyukur dengan Tuhan. Saya pun juga ketika mempersiapkan ini ya saudara, renungan ini, ataupun tadi saya katakan di awal, beberapa hari ini belakangan saya suka nyanyi lagu-lagu rohani yang bersifat ucapan syukur ya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan berarti saya dalam keadaan yang baik-baik aja, tidak. Justru saya dalam keadaan yang dalam pergumulan. Ada satu persoalan yang sedang saya gumuli dan itu membuat saya banyak berpikir. Dan tidak bisa ceritakan pada hari ini. Tapi justru di dalam situasi pergumulan sehari-hari, Tuhan mengajar bagaimana pentingnya untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan, saudara. Memang ini sebuah tema yang lebih sering diucapkan atau dikhotbahkan, bahkan bisa menjadi sebuah khotbah yang kacang-kacangan. Tapi justru kalau kita ya saudara, ataupun juga para pelayan, kalau punya pergaulan yang baik dengan Tuhan, punya kehidupan yang intim dengan Tuhan, kita bisa semakin memahami dan lebih dalam setiap istilah-istilah dalam Alkitab. Contohnya ini, mengucap syukur. Saya
saya bersyukur saya melihat ada 2 poin yang sangat Tuhan ajar dan tidak pernah saya sampaikan, meskipun saya dari semenjak mulai melayani sampai hari ini beberapa kali saya bicara mengenai atau mengkembangkan tentang tema-tema ucapan syukur. Justru baru kali ini saya bisa menemukan sisi yang lain atau makna yang lain yang lebih dalam dari ucapan syukur ini. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempunyai kehidupan yang penuh dengan syukur di hadapan Tuhan. Justru saya menjawab pertanyaan itu dengan cara atau dengan sebuah jawaban, kita harus selalu mempertanyakan siapakah aku ini. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bersyukur di hadapan Tuhan atau penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, kita harusnya selalu bisa bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku di hadapan Tuhan? Sehingga kalau orang-orang yang punya perenungan seperti itu selalu bertanya siapakah aku di hadapan Engkau, maka akan lahir sebuah ucapan syukur dari dalam diri. Bahkan semakin bisa mengenal dirinya dan semakin mengenal Tuhan. Sebagai contoh, beberapa hari ini saya sedang mengikuti online kelas filsafat, saudara. Dan Senin kemarin, maksud saya Sabtu kemarin ya, itu bicara mengenai Agustinus, Bapak gereja kita, Agustinus, dari segi filsafat bukan teologi. Meskipun pembicaraan dalam sudut filsafat itu di dalamnya banyak muatan unsur teologi. Justru saya belajar dari Agustinus bahwa dia semakin mengenal dirinya dan semakin mengenal Tuhan ketika dia bertanya kepada dirinya sendiri, siapakah aku di hadapan Tuhan? Ketika dia bertanya seperti itu ke dalam dirinya sendiri, justru dia semakin mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhan. Dalam bukunya Confession, saudara juga nanti mungkin bisa membacanya di rumah ataupun membacanya di internet. Dia menemukan Tuhan dalam sebuah pertanyaan, siapakah aku? Sehingga dalam perenungannya akan pertanyaan itu, dia jadi mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan. Begitupun dengan kita masing-masing, saudara. Harusnya ketika kita hidup dalam dunia ini, dalam keseharian, kita harusnya selalu pertanyakan siapa diri saya di hadapan Tuhan. Meskipun kita semua adalah orang-orang yang dikaruniakan keselamatan di hadapan Tuhan, tapi untuk bisa selalu bersyukur di hadapan Tuhan, mencegah batin ini mempunyai sinyal-sinyal untuk tidak bersyukur, harusnya bertanya, siapa sih aku ini sebenarnya? Sebab kita harus benar-benar memahami, saudara, bahwa salah satu dosa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan atau permulaan dosa itu terjadi adalah karena kesombongan. Lucifer dia menjadi malaikat yang memberontak kepada Allah karena dia ingin mempunyai kedudukan yang sama dengan Allah. Akhirnya dibuang dari surga, itu ke dalam. Dan manusia pun yang mendengar bisikan polis gitu ya, si polis akhirnya terpengaruh karena ingin merasakan bahwa bagaimana punya kehidupan yang bisa berkuasa. Jadi saudara, kalau kita semakin mempertanyakan diri kita sendiri dapat Tuhan, siapakah saya, kita akan semakin bisa sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Seringkali, kadang-kala juga saya nggak habis pikir, saudara, sama orang-orang yang sombong. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang sombong, membanggakan dirinya. Padahal juga ada di dalam Kristen juga ada orang-orang seperti itu yang masih merasa sombong, merasa hebat, merasa lebih dari segala orang-orang di sekitarnya. Saya harus pikir kadang-kadang ada orang yang bisa kok punya rasa sombong seperti itu. Kok bisa sih punya kesombongan? Padahal kalau kita berkaca pada firman Tuhan, berkaca pada kebenaran firman Tuhan, siapa sih kita ini semua di hadapan Tuhan? Toh juga setiap menit yang kita lalui itu sebenarnya pertaruhannya nyawa.
1 menit aja ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin saat ini kita sedang ditakutkan dengan COVID-19, kemana-mana harus pakai masker, kan jaga jarak. Tapi coba saudara misalnya sedang makan enak gitu ya, lahap, tiba-tiba keselak sama tulang, gimana? Itu kalau udah keselak tulang, ya kalau tulangnya gede gitu ya, bisa langsung masuk rumah sakit. Aduh, di sini saya belajar saudara bahwa menjadi orang yang penuh dengan syukur di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang mengucap syukur di hadapan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita diajar Tuhan menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ya, sekali lagi saya katakan, dengan kehidupan yang mengucap syukur, dengan kehidupan yang bersyukur, kita diajar Tuhan untuk lebih rendah hati di hadapan. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal yang ke 1 Petrus 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu di rumah ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam terjemahan lain saya melihat begini. Allah melawan orang yang congkak, orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Artinya apa? Kesombongan itu menjadi musuh bagi Allah. Jadi dengan kehidupan yang bersyukur di hadapan Tuhan, saudara ya, kehidupan yang selalu bersyukur, gitu, yang mengucap syukur, kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dalam hidup ini ada sumbernya, Tuhan. Kita ada ciptaan, nggak bisa mau berlaga-berlaga atau bergaya-gaya hebat. Jangankan saudara gitu ya, pendeta pun juga sangat mungkin jatuh dalam dosa kesombongan, sangat mungkin saudara, sangat. Makanya ketika saya merenungkan tema ini, lalu saya juga berpengertian seperti ini, waduh, saya mesti semakin diajar Tuhan. Oh iya, kadang-kadang pun juga saya bisa aja dalam keadaan yang sombong tanpa disadari. Apalagi kalau budaya-budaya ketimuran saudara ya, budaya-budaya orang timur itu sangat erat dengan yang namanya, gimana ya gue bilang, pokoknya orang-orang yang dalam budaya ketimuran, culture timur, itu sangat menghormati atau segan dengan orang-orang yang punya pergaulan dengan entitas yang tidak terlihat. Makanya zaman dulu ada dukun, dan dukun itu sangat dihormati, betul tidak? Ya kan? Dukun itu sangat dihormati, atau orang-orang yang punya ilmu hitam itu sangat disegani. Nah, dalam konteks Kristenan itu pun juga masuk. Makanya tidak sedikit kalau ada orang-orang Kristen gitu ya, yang masih merasa kalau doanya pendeta itu lebih mutakhir gitu, lebih mujarab. Kalau pendeta datang ke rumah itu kayaknya udah kayak apa ya? Tuhannya ke rumah gitu. Padahal dia juga manusia biasa yang bisa saja dalam dosa. Makanya ketika saya merenungkan begini, saya pun juga jaga hati, saudara. Sangat jaga hati. Meskipun situasi keadaannya gitu ya, saya tidak seperti orang-orang yang yang gue bilang, orang-orang yang sukses gitu. Tapi ketika kalau orang puji gitu ya, terus jiwa ini agak terangkat gitu ya, agak senang, nah itu sombong. Jadi kita juga harus berhati-hati, meskipun kita bilang bahwa ya ada Tuhan kok gitu. Tapi kalau kita masih dipuji lalu agak senang gitu ya, agak terangkat wibawanya gitu, nah itu hati-hati, itu dosa. Itu mulai kesombongan. Dan Tuhan menentang hal yang seperti itu. Jadi ketika saya merenungkan begini, poin pertama yang paling penting adalah kalau kita berkata Tuhan aku bersyukur, atau kita ingin mempunyai gaya hidup yang bersyukur, kita diajar Tuhan menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Yakobus pasal pertama ayat 17. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17, saya baca untuk kita semua. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita menyadari bahwa setiap pemberian yang baik itu, kalau kita dalam keadaan yang baik saat ini gitu ya, diberkati Tuhan, itu semua dari Tuhan. Bukan karena kerja keras kita. Ya emang kerja keras juga harus, tapi bukan di situ letak keberhasilan kita. Kita kerja keras, Tuhan berkati, kita menjadi orang yang berhasil. Jadi poin pertama saudara, jika kita berkata Tuhan aku bersyukur, kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Saya berharap kita semua menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setiap hari mau lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi manusia batin kita masing-masing. Tuhan yang lebih tahu, karena roh Allah yang dia dalam kita masing-masing. Oleh karena itu, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, atau setiap kali kita baca firman Tuhan, kita harus mau menjadi pribadi yang lebih rendah. Kalau kita diberkati Tuhan, kita percaya itu dari Tuhan dan dipakai untuk Tuhan. Jadi kita hanya sebagai kasir gitu, yang harus mungkin kasir ya, atau mungkin seperti keran saudara, dituangkan dari atas air, lalu kita buka kerannya, mau kemana nih Tuhan, dialirkan supaya bisa jadi berkat. Oh mungkin ke bagian sini yang belum tersalurkan, kita buka kerannya. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang seperti Yesus katakan bahwa aku mau jadi roti yang terpecah, aku mau jadi anggur yang terjun. Jadi kalau kita menikmati yang baik daripada Tuhan, lalu karena kita bersyukur juga di hadapan Tuhan, karena kita tahu apa itu bersyukur, kita jadi tahu bagaimana menjadi pribadi yang mengasihi sama kita, menjadi pribadi yang mau berbagi pekerjaan. Yang kedua saudara, kalau seseorang yang hidup dalam ucapan syukur gitu ya di hadapan Tuhan, atau seseorang yang setiap hari mau bersyukur di hadapan Tuhan, dia pasti selalu merenungkan poin kedua ini, yaitu Tuhan adalah sumber kehidupan. Kalau kita sampai pada pemahaman ini, ya, kita bersyukur kalau kita diajar Tuhan bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Dengan kata lain, kita mau semakin dekat dengan Tuhan, kita mau semakin melekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa sumber itu. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa sumber. Karena kalau bicara sumber berarti sesuatu yang sangat diharapkan, sesuatu yang padanya kita bergantung. Jadi kalau kita berkata bahwa Allah itu sumber kehidupan kita, berarti kita mau bergantung pada Tuhan. Kita mau semakin melekat pada Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ya kita binasa. Kita binasa. Mungkin tidak langsung binasa, tapi kita semakin banyak melihat kesulitan di dalam hidup ini. Kita bikin ini kok nggak bisa, bikin yang itu nggak bisa. Karena tidak melibatkan sebagai sumber kehidupan. Makanya kalau kita menjadi pribadi yang mau bersyukur kepada Tuhan, atau tadi berkata seperti temanya, Tuhan aku bersyukur, berarti kita semakin mengandalkan Dia, semakin mengandalkan Allah adalah sumber kehidupan kita, berarti kita tidak mencari yang lain selain Tuhan dalam hidup ini. Ini penting. Kalau kita berkata Tuhan adalah sumber kehidupan kita, berarti tidak ada hal dalam dunia ini selain Tuhan yang bisa memberi kita kebahagiaan dan jaminan keselamatan. Apapun yang kita miliki dan kita kerjakan, itu semua berasal daripada Dia dan harus kembali kepada Dia. Jadi semakin jelas saudara, tidak ada yang menjadi milik kita. Makanya orang percaya yang semakin memahami kebenaran firman Tuhan, lalu juga mau terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dalam doa-doanya dia tidak lagi pusing dengan perkara-perkara jasmani. Dia justru malah sibuk dengan bagaimana menjadi pribadi yang memberkati orang lain.
Mungkin dalam hal ekonomi dia tidak berkelimpahan untuk bisa memberkati orang lain, tapi dalam segi perkataannya, tindakannya itu manis. Jadi orang bisa berkata bahwa kalau nggak ada dia sepi atau nggak rame ya, atau apa ya, atau ada sesuatu yang hilang kalau tanpa dia. Kehadiran kita bisa jadi manis. Makanya penting sekali kita juga dalam kehidupan bersama sebagai anggota jemaat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen gitu ya. Dalam hidup ini jangan punya rasa cemburu dengan orang lain, jangan punya rasa iri hati kalau melihat orang lain lebih mewah gitu, misalnya lebih apa ya bilang, kalau bahasa anak muda sekarang lebih glowing gitu ya, berkilau. Kita jangan menjadi orang yang iri hati atau yang merasa tersaingi. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita menjadi orang yang tersaingi, kita akan Alkitab bilang dalam Yakobus, kita akan semakin sulit karena keinginan itu sendiri. Kalau ada orang lain lebih daripada kita pengen menyaingi dia, akhirnya itu keinginan untuk lebih hebat. Nah, kita akhirnya menjadi orang-orang yang saling menjatuhkan. Kalau dia tidak mampu, akhirnya membicarakan yang tidak baik tentang orang. Makanya itu saudara, kita kalau semakin merenungkan firman Tuhan, sampai dalam kehidupan kita yang terkecil pun gitu ya, kita diajar. Coba kita buka tadi saudara, Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan. Nah, artinya apa, saudara? Seringkali tanpa disadari, ya, kita menjadi orang-orang yang ambisius. Ambisiusnya mungkin tidak benar, salah. Ambisiusnya bukan ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan, tapi ingin menjadi orang yang tidak mau disaingi oleh orang lain. Nah, itu berbahaya. Akhirnya kalau kita melihat ada orang lain yang lebih hebat daripada kita, timbul sebuah rasa iri hati, muncul keinginan untuk bisa menyainginya, akhirnya kita tenggelam dalam begitu banyak persoalan. Akhirnya apa? Gak cukup, merasa gak cukup. Padahal kan Tuhan berkata bahwa berikanlah aku makan hari ini yang secukup. Berarti kehidupan kita sehari-hari yang harusnya cukup saja. Soal berkelimpahan itu bonusnya Tuhan, itu dari Tuhan, jadi bonus. Men saudara. Jadi jangan kejar bonus, kejar apa yang cukup dulu. Kalau kita bisa bertanggung jawab dalam hal yang cukup, Tuhan kasih yang bonus. Amin. Jangan kejar bonusnya, karena bonusnya itu milik Tuhan. Makanya Matius mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepada. Bonusnya diberikan kepada orang yang cari Tuhan dan kebenaran. Jadi saudara, saya pun ketika saya merenungkan bagian ini gitu ya, ada sebuah sukacita gitu, karena Tuhan memberikan saya sebuah pemahaman yang baru, tapi juga diajar bahwa kalau kita mau hidup dalam keadaan yang cukup gitu ya, diberkati Tuhan, kita harus semakin menjadikan dia sebagai sumber. Tapi kedua, jangan menjadi pribadi yang mulai agak sombong atau mulai congkak karena merasa punya sesuatu yang diberkati Tuhan. Jadi memang dikasih Tuhan. Dalam keadaan-keadaan kita sehari-hari, seharusnya kita harus semakin menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam ucapan syukur, bersyukur dia, bukan karena keadaan, tapi karena memang Tuhan itu baik. Kalau dalam keadaan sulit kita bersyukur, harus. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Dalam keadaan yang baik apalagi. Nah, kalau kita tahu bahwa kita mempunyai
pemahaman bersyukur yang benar di hadapan Tuhan, kita akan menjadikan Dia sebagai Allah sumber kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Sehingga kita semakin melekat pada Tuhan, dan dua kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan bersama kita. Simpel saja sudah. Di atas langit masih ada langit. Kalau kita mau jadi orang yang lebih rendah hati, lihatnya ke atas, jangan ke bawah. Karena kalau ke bawah kita akan merasa lebih hebat. Tapi kalau kita melihat ke bawah dalam perspektif firman Tuhan, kita akhirnya tahu bagaimana menolong dia. Jadi kiranya saudara hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita kembali memahami pentingnya dan maknanya mengucap syukur yang benar di hadapan Tuhan. Aku bersyukur bukan cuma sekedar perkataan di mulut, tapi juga hati ini tergones. Hati ini juga diubahkan dengan perkataan Tuhan, aku bersyukur. Kenapa? Karena dalam kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita semakin mau melekat dengan Tuhan. Kalau kita mungkin agak jauh dengan Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita mulai mempunyai sikap-sikap batin yang congkak, kita belajar untuk mendekati di hadapan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Semoga berkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Alpian, yang meminta kepada kita, Tuhan juga menuntut kita agar kita bersyukur dalam segala hal. Memang berat untuk kita lakukan, tetapi itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita responi firman Tuhan dan kita amini, dan mari kita sambut doa syafaat. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan arti kehadiran. Oleh setiap hati
kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan tinggal dalam hati kami yang paling dalam, berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan setiap permohonan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia ini dalam keadaan pandemi COVID-19 yang sedang melanda Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap pemerintahan kami supaya mereka bisa menanggulangi ya Tuhan, ataupun juga bisa menghadapinya dengan baik ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami sebagai bangsa Indonesia ini Tuhan tidak ketakutan dalam keadaan seperti ini, namun kami juga terus mau belajar lebih produktif ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati ya Tuhan, biarlah pemerintahan bersama juga dengan seluruh aparat pemerintah yang ada, bersama juga dengan warga negara Indonesia ya Tuhan, boleh bekerja sama ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami memasuki era yang baru ya Tuhan, era new normal ya Tuhan. Biarlah kami juga bisa berjuang ya Tuhan, berhati-hati juga Tuhan dalam keadaan yang normal baru ini. Biarlah kami juga bisa melewati masa-masa yang tidak baik ini dengan baik di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Kau berkati pemimpin kami Tuhan, Kau berkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga hikmat-Mu ya Tuhan membuat pemimpin kami itu bisa membuat sebuah peraturan-peraturan yang bisa diikuti oleh semua kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami juga sebagai masyarakat Indonesia Tuhan juga boleh membantu untuk menolong pemerintah kami untuk mendukung suksesnya berjalannya keadaan normal baru ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah bangsa Indonesia juga Tuhan, masyarakatnya ya Tuhan, boleh juga saling tolong menolong itu sama lain, supaya kami juga bisa melihat bangsa yang terus berjuang, terus dalam keadaan kecukupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang hari-hari ini mungkin masih beribadah secara online ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah keadaan tidak membuat jemaat-jemaat Tuhan atau gereja-gereja Tuhan tidak bersemangat melayani-Mu, namun semakin bersemangat mengerjakan pekerjaan Tuhan, semangat dalam memberitakan firman-Mu. Jemaat-jemaat yang beribadah online ya Tuhan tidak menjadi kecil hati ataupun semangat atau beralasan tidak beribadah ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Allah hadir di mana pun kami berada kalau kami mengundang Engkau serius beribadah kepada bersama kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang mungkin yang sudah mulai membuka gedung gerejanya untuk kembali beribadah bersama-sama. Tuhan berkati, biarlah tidak ada peningkatan angka tertular COVID ya Tuhan dengan adanya gereja-gereja dibuka ya Tuhan. Namun kami berdoa Tuhan, biarlah semakin menurun angka tertular COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah semakin meningkat angka kesembuhan dari penderita yang tertular dari COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan begitu baik, Tuhan menyertai bangsanya, Tuhan menyertai orang-orang yang berserah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami di KW Legenda Malaka Batam ya Tuhan. Kalau kami mempunyai rencana untuk kembali membuka gedung gereja kami untuk kembali beribadah, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah setiap usaha persyaratan-persyaratan yang sedang dipenuhi Tuhan boleh tercapai dengan baik, dan kami juga boleh mengadakan ibadah kembali dengan normal yang baru ya Tuhan, dengan keadaan yang baru, yang takut dengan peraturan pemerintah ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti setiap peraturan yang ada, dan kami pun juga boleh tetap setia mengabdi kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur biarlah keadaan ini Tuhan juga boleh terus semakin membaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan semuanya kami biar Tuhan berkati, biarlah mereka juga tetap berjuang, bersemangat, survive ya Tuhan menghadapi kondisi yang tidak baik ini, terus mengerjakan pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga tidak berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan berkati, biar dalam pertambahan usia ya Tuhan, mereka semakin setia mengikut Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami bisa melihat mereka menjadi orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama kami dan
memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menyempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tibalah kita di ujung ibadah kita, ibadah Minggu Raya pada pagi siang hari ini. Biarlah segala pujian kita ini boleh menjadi dupa yang harum, menjadi hormat kemuliaan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kita juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang akan digunakan untuk pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini. Sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian Tiap Langkah. Kasih Tuhan, pulanglah ke rumah dan jadilah berkat dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan dan jadilah pribadi memuliakan Allah serta menjadi penolong bagi sesama kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.